Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang materi sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, lalu selanjutnya adalah Al-Ijtihad, begitu ya. Beberapa minggu kemarin sudah dibahas tentang pengertian ijtihad. Ya, sudah dicatat juga atau sudah pernah kalian baca begitu ya? Pernah saya jelaskan. Nah, sekarang kita membahas tentang metode-metode ijtihad begitu. Dan yang akan dibahas ada urf, ada juga maslahatul mursalah, ada juga istihsan. Itu adalah dalil-dalil atau metode-metode, bukan dalil, metode-metode yang istilahnya belum disepakati. Jadi kalau ulama ya, yang biasanya disepakati itu pertama apa? Al-Qur'an, ya, al-hadis, terus ada yang namanya apa? Ijma, dan juga ada namanya apa? Qiyas. Gitu ya. Ini sepakat. Ya. Biasanya kalau dalam masalah fikih, dalam masalah hukum, nanti ya kembalinya atau kaitannya dengan para imam, ya, para imam mazhabul arba'ah, imam yang 4 dari Imam Abu Hanifah, lalu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ya. Mereka menggunakan metodologi seperti ini. Tapi yang disepakati ini hanya 4 ini, ya. Dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, terus ijma. Ijma itu kesepakatan ulama, qiyas itu apa? Dengan metode penyerupaan, ya, diserupakan atau disamakan, ya. Nah, apa saja ya yang diperselisihkan ini, ya, atau metode-metode yang istilahnya mungkin dipakai atau mungkin tidak gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke yang C ya, halaman 109 yang C, yaitu urf, ya. Urf apa di sini artinya? Yaitu kebiasaan umum atau adat istiadat dalam kata-kata maupun perbuatan yang bisa menjadi dasar hukum dalam menetapkan suatu hukum. Ya. Itu dalam buku ini ya pengertian. Tapi ulama lain ya, misalnya ada Abu Zahroh. Abu Zahroh itu salah satu ulama usul fikih. Jadi kalau ini belajar ya, ada bidang studinya khusus yaitu usul fikih ya. Contohnya kayak kemarin ya, kelas kalian Karaka itu jurusannya fikih dan usul fikih ya. Nah, nanti akan bahas ini mendalam gitu ya. Salah satu ulama ya, namanya Abu Zahroh, ulama dari Mesir ya, mengatakan apa itu pengertian urf ya? Maqtadahun nasu min muamalatin wastaqamat alaihi umuruhum ya. Jadi apa-apa yang merupakan sudah menjadi kebiasaan ya, adat kebiasaan an-nasu oleh para manusia, masyarakat, warga ya, min muamalatin, dari hal-hal yang berkaitan dengan muamalah ya, pergaulan, bisa itu dagang, bisa itu contohnya ya, misal kalian jual beli ya, misalnya ke Dakumart begitu, dalam sebagian buku fikih itu harus ada, misalnya saya terima barang ini sekian ya, saya berikan barang ini sekian, jadi ada ijab kabul begitu ya. Tapi adat kebiasaannya kita ngomong itu dulu nggak? Kasih uang langsung dapat ya. Nah, apakah itu sebagai satu buah kedosaan? Tidak ya. Kalau misalnya buku fikih mungkin ada yang menyalahkan sebagian, tapi itu buku fikih yang istilahnya memang kebiasaannya seperti itu. Makanya adat kebiasaan itu ini langsung ke bawah, al-adatu muhakkamah ya. Adat itu, kebiasaan itu bisa menjadi satu buah hukum. Contoh misal ya. Zaman dulu ya, di orang ya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika masuk masjid mereka itu memakai sepatu. Ya. Mereka masuk masjid pakai apa? Pakai sepatu. Coba sekarang kalian pakai sepatu, pasti dimarahin ya. Masjid manapun begitu ya, sampai Masjidil Haram pun mungkin saya belum umrah gitu ya. Itu pasti ada hal-hal yang dijaga kesuciannya. Jadi jangan pakai sepatu, jangan pakai alas kaki begitu ya, harus nyeker begitu. Tapi kalau zaman dulu, zaman Rasul seperti itu. Ya, itu makanya berubah kebiasaannya, adatnya, maka ya itu ya.
berubah. Makanya di sini dikatakan istiqamat alaihi umuruhum. Sampai ya jadi kebiasaan bahwa pakai masjid itu harus lepas alas kaki, begitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ada ulama lagi namanya Badran ya, ulama ya. Ma'tadahu jumhurun nasi wa alqauhu min qaulin aw fi'lin ya, tukarriru maratan ba'dal ukhra hatta tamakkana asaruhu fi nufusihim. Itu. Jadi bisa saja ya hampir sama dengan definisi yang di atas dari itu ucapan ya. Misalnya kita ya ngomong maaf ya. Kalau kita ngomong seseorang dikatakan maaf ya, dalam orang Indonesia mengatakan anjing begitu. Itu kan hal-hal yang amat sangat kasar sekali ya. Tapi orang Arab ketika dikatakan itu atau orang luar negeri mungkin beda ya tanggapannya. Dikatakan kamu himar ya, kemarin itu saya kan pernah bicara ya. Ini kamu keledai ya, kamu keledai. Itu bagi orang Arab itu hal yang amat sangat sangat menghina begitu. Ya, jadi penghinaan seseorang ya itu beda antara negara atau antara bahkan Indonesia, suku-sukunya banyak ya. Berapa jenis ya bahasa di Indonesia sendiri itu beda begitu ya, beda jenis penghinaannya begitu ya. Itu rupa ucapan atau perbuatan ya. Jadi ada adat istiadat yang istilahnya memang istilahnya di kalau selama adat istiadat itu tidak melanggar syariat begitu ya, ya mungkin bisa digunakan. Contohnya para wali songo gitu ya, ketika menyebarkan Islam di Indonesia mereka itu menggunakan adat istiadat. Pakaian, dari segi pakaian ya, misalnya pakaian Jawa. Coba di Arab pakai kopiah enggak kan? Jadi sesuai adat istiadat saja ketika memakai memakai pakaiannya, tapi tidak merubah hal-hal yang usul, hal-hal yang esensi. Contohnya sholat. Ya, kita sholat ya, walaupun kita tinggal di Indonesia tidak boleh sholat menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jangan. Ini kan ada kebiasaan kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Udah sholat juga pakai bahasa Indonesia. Enggak. Jadi ada hal-hal yang esensi yang istilahnya memang dari Rasulnya seperti itu, maka gunakanlah seperti itu ya, jangan diubah lagi sesuai adat istiadat. Nah, makanya adat istiadat boleh dijadikan hukum, boleh dijadikan pegangan juga kalau selama adat itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah itu ya. Juga ijma ulama. Ya. Lalu apa sih bedanya ijma dengan urf ya? Dengan kebiasaan, kan ijma juga sama kesepakatan. Nah, kalau ijma itu adalah ijma ulama, ya. Ijma ulama. Ulama berijtihad dan mereka semua bersepakat atas hal itu, maka itu disebutnya sebagai ijma. Jadi kesepakatan ulama sebutnya ijma, begitu ya. Jadi melakukan ijma itu ada syaratnya, bukan sembarang orang, ya. Anak kecil atau misalnya ini ada ijma dari para pemulung ya, para pencopet ijma ya. Enggak, ijma itu ulama. Ijma itu disadarkannya sama ulama. Bahkan sekelas santri pun enggak, ijma santri enggak. Ijma itu ijma ulama. Orang yang alim, orang yang sudah memiliki ilmu. Sudah dibahas minggu kemarin tentang syarat-syarat mujtahid ya. Nah, ketika mereka bersepakat maka itu disebut ijma. Lalu bedanya apa Ustaz dengan urf? Nah, kalau urf itu sepakatnya semua manusia. Contohnya kita biasa ya. Misalnya kalau di sini, misalnya rambutnya dipotong pendek begitu ya, kebiasaan santri atau pakai baju pramuka sekarang, ya. Kita tidak mengatakan hal ini hal yang bid'ah begitu. Oh, Rasul juga kan pakai bajunya pakai gamis, pakai sorban begitu ya. Tidak ya, ini adalah hal kebiasaan, adat kebiasaan yang bukan hal yang esensi, jadi tidak merusak atau tidak bertentangan dengan tadi Al-Qur'an dan As-Sunnah begitu ya. Nah, tadi itu kaidahnya sudah saya bahas, al-adatu muhakkamah. Ya. Lalu ada juga maslahah mursalah, maslahatul mursalah ya. Ini pun juga sama digunakan, dipakai oleh ulama begitu ya, sebagian ulama dalam menetapkan hukum. Bila dengan Al-Qur'an, al-hadis, ijma, qiyas itu tidak bisa, maka bisa pakai tadi urf atau maslahatul mursalah. Walaupun nanti ada sebagian ulama pun berbeda pendapat, ini tidak dijadikan acuan. Ya, apa pengertian maslahatul mursalah? Ya, tadi contohnya dulu ya. Contoh urf. Misal di sini dalam buku
kebiasaan jual beli serah terima dengan uang tanpa harus merincikan dalam kata-kata secara detail. Oh ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Tapi saya tadi belum baca sebetulnya. Nah, tapi betul ya, berarti sama begitu. Ya. Ada maslahatul mursalah. Ya, maslahatul mursalah di sini dikatakan yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum. Nah, ini ya yang jadikan di garis bawahi begitu ya, yang dalam kalimat ini itu kepentingan umum, itu maslahatul mursalah, kepentingan umum. Ya, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan apa pengertian maslahatul mursalah, yaitu al-muhafazatu ala maqsudi syar'i, yaitu menjaga atas tujuan adanya syarat. Ya, pasti kalau syariat ya ketentuannya Allah Subhanahu wa taala bila menyuruh sesuatu walaupun kita tidak tahu hikmahnya, pasti itu hikmahnya hikmah yang baik. Ya, hikmahnya itu hikmah yang baik. Ya, misal Allah menyuruh kita sholat, menyuruh kita zakat, ya, saum, ibadah haji, itu insya Allah itu ya. Di balik itu pasti ada hikmah yang baik. Tidak mungkin Allah menyuruh kepada keburukan. Ya, makanya di sini ditambahkan lagi, ada ulama lain, Al-Khawarizmi mengatakan tambahannya al-muhafazatu ala maqsudi syar'i, yaitu menjaga atas tujuan syariat, ya, bidaf'il mafasidi, ya, untuk menghindarkan, untuk mencegah, ya, untuk menolak al-mafasid, yaitu kerusakan, kekacauan, kehancuran, anil khalqi, atas manusia atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik alam juga ya, itu kita menjaga. Makanya ini sebutnya maslahatul mursalah atau kepentingan umum. Adakah contohnya? Di sini dijelaskan misalnya, ya, Al-Qur'an maupun Al-Hadis, ya, tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi hal itu dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat. Ya, betul. Ya, bahkan kalau kalian baca kitab Ulumul Quran, coba itu atas inisiatif siapa? Coba ada yang bisa menjawab tidak? Ayo, mau Ripani atau Zulfa atau siapapun di sini, ya. Menjawab siapa yang menginisiasi pembukuan Al-Quran. Al-Quran itu dibukukan. Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab, ya. Ya, betul ya, mantap, mantap ya. Jadi pada asalnya, ya, oh ini harus saya kasih nilai ya. Ada bawa buku nilainya ya. Belum di absen lagi nih. Saya suka lupa ngabsen tuh. Kelas 11 IPS ya. 11, 10 ya, 10. Kan nanti mau naik, tak lagi ya. Aduh. Al-Hafiz ada ya. Defri ada ya, Defri. Ismil. Betul ya, Ismil kan ya? Ismil. Muhammad Dipo enggak ada, sakit. Zulfa ada, Natasha, Rahayu. Oh, berarti ada berapa orang ya? Oh ya, 2 ya. Berarti Rahayu sama Dipo ya. Ya, tadi ya, betul ya. Zulfa ya. Terus tekan tanggal berapa tekannya? 10 ya? 11 ya, 11 bulan 4. Ya. Jadi tadi atas inisiasi siapa? Umar bin Khattab ya. Tapi nanti lihat lagi, coba, takut saya salah juga ya. Jadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ya, ada perang. Namanya itu perang yang terbunuh banyak para sahabat. Bukan perang Badar. Itu sudah perang Badar itu pada zaman Rasul ya. Ini mah Rasul sudah meninggal ya. Ada perang melawan orang-orang yang murtad sebutnya ya. Perang melawan orang-orang yang murtad. Pada saat itu ketika melawan orang-orang yang murtad, contohnya ya. Dan bukan hanya murtad saja, tapi mereka mengaku sebagai nabi. Contohnya siapa? Musailamah Al-Kadzab ya. Itu perangnya perang apa namanya? Perang apa saya lupa lagi. Nah, itu ya, pada saat perang itu terbunuh banyak sekali sahabat, sampai 70 sahabat yang bukan sahabat biasa, tapi 70 sahabat, mereka itu para penghafal Quran, para hafiz Quran. Ya, 70 orang sahabat. Ya, melihat hal itu karena Al-Qur'an itu masih berupa dijaganya dengan hafalan, walaupun tulisan ada ya. Tulisan itu ada. Mereka tuh tulis menulis kan kurang jago ya. Makanya dikatakan bangsa yang umi, yaitu bangsa yang tidak bagus dalam menulis. Bisa menulis tapi kurang bagus begitu ya.
Nah, mereka lebih kepada hafalan begitu ya. Maka ya atas itu kejadian itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab memberikan saran kepada sahabat, siapa pemimpinnya pada saat itu? Abu Bakar As-Siddiq begitu. Bagaimana sarannya? Itu membukukan Al-Qur'an. Padahal asalnya ya Sayyidina Abu Bakar itu menolak. Kenapa? Karena Rasul tidak mencontohkan. Rasul tidak memerintahkan begitu ya. Jadi sahabat juga sama ya, ada perbedaan pendapat, ada yang pendapatnya ini setuju, ada yang tidak setuju ya. Jadi jangan sampai istilahnya beda-beda segala gitu ya. Itu sudah dari dulunya begitu ya. Jangan istilahnya perbedaan, ini ada yang kunut, ada yang tahlilan, tidak tahlilan, semua sesat, tidak, enggak. Itu insya Allah semua juga ada dalilnya, semua juga ada rujukannya begitu ya. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghina, jangan saling menyesatkan gitu. Nah, ini juga sahabat itu. Sahabat yang utama itu Abu Bakar As-Siddiq sama Umar bin Khattab itu sering sekali ya berbeda pendapat. Mereka berijtihad ya. Dan akhirnya setelah dinasehati, setelah diberikan pengertian ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq akhirnya setuju. Maka dibikinlah tim ya untuk membukukan Al-Qur'an. Makanya ada sahabat yang penulis Quran itu siapa? Zaid bin Sabit ya, Zaid bin Sabit. Bikin tim ya, tim para sahabat itu ya. Sampai nanti ketika ya penulisan Al-Qur'an pada zaman dulu itu, kalau tidak salah nanti kalian baca lagi, titik-titik itu belum ada. Antara nun sama ta, ba sama itu tuh belum ada titik seperti ini. Sampai nanti berkembang ya pada zaman Utsman, diteruskan nanti pada zaman Ali bin Abi Thalib, menyuruh seorang saya walau alam dia sahabat atau tabi'in, ada namanya yang menulis titik seperti itu. Abu Aswad Ad-Du'ali masalahnya. Abu Aswad Ad-Du'ali. Itu barulah dibikin seperti kayak ini. Dan coba aja kalian lihat ya. Ada misalnya makhtutat itu masih karya-karya zaman dulu yang masih tulisan tangan begitu ya. Itu tulisannya kadang-kadang susah dibaca ya, susah dibaca. Jadi tulisannya belum sebagus sekarang. Ya. Tapi ala kulli hal ya, yang paling penting apa? Ini ya, adanya untuk biar tidak terjadi kerusakan. Coba amat sangat tidak kalau Al-Qur'an sampai hilang begitu nauzubillah, tapi pasti tidak mungkin ya, karena Allah sendiri yang sudah berfirman akan menjaganya gitu ya. Nah, itu bisa hilang itu. Karena hafalan hanya mengandalkan hafalan saja banyak yang meninggal ya, tanpa dengan tulisan, maka ya maksudnya dengan tulisan yang terbukukan yang dicetak begitu. Akhirnya pada zaman Utsman itu ya, dicetak sampai jadi satu buah mushaf apa namanya tuh? Saya lupa lagi. Mushaf induk ya Utsmani mungkin ya. Ya Utsmani yang akhirnya dijadikan satu buah acuan begitu. Lalu disebarkan ke sahabat-sahabat yang lain, ke semua penjuru dunia begitu ya, penjuru Islam gitu ya, baik di kota mana. Kan pada zaman itu apalagi pada zaman Utsman bin Affan besar ya Islam itu ke sudah mau sampai ke Eropa kalau tidak salah ya, atau udah sampai sebagian Eropa, ada yang sudah dikuasai ya, Afrika sudah begitu. Jadi amat sangat besar lah daerah kekuasaan. Nah itu ya pengertian maslahatul mursalah ya. Di sini kasih contoh tadi ya pembukuan Al-Qur'an. Terakhir istihsan ya, istihsan. Asal katanya hasan, yaitu menganggap sesuatu itu sebagai baik. Tapi ma yastahsinuhu ya, bukan orang sembarangan. Nah ini ya, ada kata al-mujtahid ya. Ada syarat-syaratnya, bukan sembarang orang ya, tapi dengan akalnya. Ya, kan biasanya dalil itu ada dalil nakli, ada dalil akli ya. Nah, ini biasanya pakai nakli dulu ya. Nakli dulu yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Jadi nakli dulu baru akal ya. Jadi bukan berarti akal tidak dipakai, akal tetap dipakai, tapi ini didahulukan. Ya, didahulukan. Jangan seperti ada namanya sebutnya orang yang Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah itu orang yang mengedepankan akal. Kalau misalnya tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan rasionya, logikanya, maka salah ayat Quran. Yang betul adalah akalnya. Enggak, tapi kita mendahulukan Al-Qur'an, As-Sunnah baru akal, ya. Nah, itu istihsan, yaitu menganggap baik satu buah hal, perkara. Contohnya apa? Coba di sini, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap masalah-masalah ijtihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. Kebaikan menurut siapa? Menurut sang mujtahidnya tersebut. Misalnya aturan syara kita dilarang mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Ya. Jadi kalau barang belum ada itu belum sah, ya. Tapi
Menurut istihsan, dengan metode istihsan ini memberikan rukhsah, keringanan, boleh uangnya duluan, ya, sedangkan barangnya belakangan. Dalam istilah jual beli itu fikih buyut itu salam, ya, salam itu istilahnya, ya. Jadi boleh begitu, ya, menurut sebagian ulama. Pasti nanti kalau dalam masalah fikih itu pasti ada perbedaan. Tapi kita mengambil pendapat jumhur dan juga bisa juga ngambil pendapat yang lemah, tapi memang ini istihsan ini. Tapi memang kondisinya membutuhkan begitu, ya. Nah, seperti itu. Kayak sekarang misalnya ada apa? Yang baru-baru itu jual beli itu apa? Dropship. Nah, dropship tahu enggak dropship? Dropship enggak tahu. Itu beli Bukalapak enggak? Pernah ya? Dia jual beli online. Nah, misalnya